Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Rena. Oke nih, halo apa kabar semuanya kalian pengguna MIUI. Dan di video kali ini kita akan bahas tema MIUI, karena kemarin tuh banyak banget yang nanyain, katanya bang perbanyak tema MIUI. Emang sih untuk tema MIUI itu agak sedikit susah untuk carinya. Dan di video kali ini aku udah punya dua rekomendasi tema keren untuk MIUI, terutama untuk MIUI 13.5 dan juga MIUI 14. Dan untuk di akhir video nanti kita akan berikan tutorial cara downloadnya, karena mungkin tema yang akan kita review kali ini agak sedikit susah dicari dan nggak semua di Time Store mungkin ada. Jadi di akhir video nanti kita akan berikan tutorial cara download temanya, biar kalian bisa langsung mendownload temanya tanpa harus mencari-cari. Dan oke nih, sebelum kita masuk ke cara keseluruhan untuk reviewnya kedua tema yang akan kita review kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema MIUI yang pertama. Temanya konsepnya mirip seperti tema iOS, tapi asli kalau menurutku sih ini temanya lumayan keren. Dan mungkin kalian nggak nyadar ya kalau untuk di bagian lock screen tema ini ternyata memiliki pansol. Dia kayak apa namanya ya, poni gitu. Kayak untuk kalau sekarang itu kan pansol, kalau dulu kan untuk tema-tema iOS itu poni. Dan ini ada ya, karena di sini saya menggunakan wallpaper dan ini warna gelap semua, jadi untuk poninya nggak begitu kelihatan. Tapi asli untuk tema ini lumayan keren ya. Kita akan review untuk di bagian lock screen-nya terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada widget yang simple banget. Widget jam, hari, dan juga dia ada domisili ya, tapi bisa kalian custom. Caranya bisa kalian tap di bagian bawah sini. Dan oke, di bagian sini ada beberapa pilihan wallpaper yang bisa kalian gunakan. Di sini tepatnya nanti kalau udah kebuka semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 12 wallpaper yang bisa kalian gunakan. Dan di sini juga ada efek. Ini efek yang pertama, gambar hujan gitu, hujan meteor. Dan ini efek yang kedua, bubble love. Dan untuk efek yang keempat, yang ketiga di sini ada hujan salju. Sementara untuk efek yang keempat di sini ada bertabur bunga gitu. Kalau saya sih nggak aku aktifin ya, cowok biasanya, atau yang ada efek-efek itunya biasanya cewek. Kalian melihat pala cewek bisa menggunakan tema ini, ada efeknya, ini keren-keren. Dan oke, di bagian sini ada live wallpaper, dan ini untuk live wallpapernya seperti biasa ya, ini udah pernah kita bahas dulu ya. Jadi pertama kali kalian hidupkan dia ada live wallpaper gitu, ini keren ya. Dan oke, kita akan lanjut di bagian insert. Untuk di bagian insert ini seperti biasa, sama seperti di bagian folder, tapi sayangnya untuk di tema ini aku foldernya belum tahu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tahu password ataupun sandi dari tema ini, kalian bisa menulisnya di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa tahu untuk kata sandi dari tema ini. Oke, di bagian atas ini untuk how in Neglasari. Nah, ini bisa kalian rubah ya seperti ini. Dan di bagian bawahnya juga bisa kalian rubah. Dan ini ada banyak banget pilihan wallpaper, maksudnya pilihan jamnya ya. Kalau nggak salah dulu aku pernah hitung ada sekitar 40 pilihan jam deh. Tuh, 33, 34, 35, 39. Tuh ada 39 pilihan jam yang bisa kalian gunakan. Dan jam ini secara otomatis masuk untuk di bagian home screen. Jadi widget yang kalian pilih yang ada di bagian lock screen, dia masuk ke bagian home screen. Dan begitu pula untuk di bagian wallpapernya. Kalau saya sih suka di wallpapernya global gitu ya. Dan untuk icon pack pada tema ini emang sih secara keseluruhan dia nggak berubah, tapi kalau menurutku ini udah lumayan keren ya untuk di bagian wallpapernya. Maksudnya di bagian ikonnya. Papan telepon pada tema ini udah ada perubahan, dan bedanya di MIUI dan juga HyperOS, untuk di bagian papan telepon dia mirip banget di bagian MIUI untuk aplikasi papan telepon, terutama untuk tema-tema iOS. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, termasuk tema ini juga berubah di bagian aplikasi pesan sistem. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian paloncatnya. Setelan atau setting pada tema ini, sayangnya dia perubahannya nggak begitu ketara ya, nggak seperti tema-tema iOS pada dulu ya. Tapi kalau menurutku sih ini udah lumayan keren. Sementara untuk di bagian kontrol volume, tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan ini adalah tampilan untuk di bagian notifikasi barnya. Dia udah menumpuk ya, kayak iOS gitu.
Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk tema yang kedua. Dan buat teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Dan ini kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Feel the Pain. Dan ukuran file dari tema ini 65,2 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Station. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk tema yang kedua. Dan oke, kita lanjut untuk rekomendasi tema yang kedua. Oh ya, tadi di awal video kita hanya akan memberikan 2 rekomendasi tema, dan ini adalah tema yang bonus. Jadi nanti untuk tema yang jadi pembuka tadi nanti di akhir video. Oke, di bagian atas ini ada widget yang cukup komplit, widget jam, hari, kalender, dan juga perakhiran cuaca. Di sini juga ada tulisan happiness gitu. Dan untuk icon pack pada tema ini sama seperti tema yang pertama, dia nggak ada perubahan, walaupun ya emang sebenarnya ada perubahan tapi nggak begitu mencakup keseluruhan. Dan kalian bisa menetap di bagian sini untuk ganti wallpaper di bagian home screen. Ini wallpapernya banyak banget dan ada stok juga untuk wallpaper iOS gitu. Nah, di HyperOS ini nggak bisa, hanya di MIUI. Di MIUI bisa kalian gonta-ganti wallpaper dengan cara mengetap ini. Dulu banyak banget tema yang seperti ini, dan sekarang di HyperOS itu saya belum pernah menemukan tema yang bisa kalian tap di bagian home screen-nya untuk ganti wallpaper. Asli ya, ini keren. Dan oke, untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan. Dia untuk numerik nomornya lebih tegas dan hampir mirip seperti UI-nya Samsung gitu. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan tema ini yang pasti merubah juga di bagian aplikasi pesan sistem. Oke nih, untuk setelan atau setting pada tema ini dia ada perubahan. Dia untuk icon di bagian sini lebih kecil gitu, sementara untuk fontnya dia masih menggunakan font standar. Tentang telepon, logo dari MIUI di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Sementara untuk kontrol volume pada tema ini juga nggak ada perubahan, dan untuk kontrol center tema ini nggak tembus. Mungkin tema ini untuk MIUI 13.5 gitu. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan MIUI 13.5, kalian bisa mencoba tema ini. Dan oke nih, sekarang kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke nih, untuk di bagian lock screen di sini wallpapernya bukan udah aku ganti ya, tapi di sini ada banyak pilihan wallpaper. Caranya kalian bisa tap di bagian bawah, dan kita pergi di bagian home screen, dan ini wallpapernya ada banyak banget ya, pilihan wallpaper hampir sama seperti pilihan wallpaper yang ada di bagian home screen. Dan ini wallpapernya ada yang seperti ini, dan sini ada automatic. Kalau kalian pilih yang automatic, nanti dia akan menyesuaikan dengan yang ada di bagian home screen. Dan oke, untuk blur kalian bisa menggunakan wallpaper blur di bagian sini. Kalian aktifkan aja di bagian sini untuk wallpaper blurnya. Dan ini di bagian data ya, date location. Tapi ini aku coba-coba nggak ada ini ya, maksudnya nggak begitu ketara. Ini fungsinya gimana? Oh, ini untuk menggeser ya, menggeser atau naikkan dari widgetnya. Kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian, mau di bawah atau di atas ataupun di samping gitu. Dan ini untuk tampilan dari widgetnya. Di sini ada, nah dia bisa nyusun ke atas gitu ataupun horizontal. Dan di bagian pemisahnya dia ada detik dan juga ada titik-titik itu, bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian. Dan untuk di bagian sini dia setting, ini tambahan wallpaper untuk di bagian lock screen. Sayangnya untuk di bagian wallpaper ini dia nggak bisa connect ke bagian home screen. Jadi kalau kalian menggunakan wallpaper di bagian home screen seperti ini, yang ada di bagian lock screen dia nggak connect. Dia hanya wallpapernya ada di bagian lock screen aja. Tapi ini wallpapernya keren-keren banget ya. Dia ada Shizuka gitu ya. Oh, keren. Dan lagi kita akan lanjut untuk review di bagian sini. Dan ini ada pemutar musik. Ya, untuk pemutar musik ini seperti ini. Jadi kalau kalian memutar musik, dan nanti ada jendela pop-up seperti ini untuk tampilannya. Dan di sini ada perakiraan cuaca. Ini full ya untuk perakiraan cuacanya. Ada arah mata angin dan suhu, kepadatan suhu di sini juga ada, semuanya ada. Dan oke nih, buat teman-teman yang coba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Next Edition. Ukuran file dari tema ini 52,3 MB, sementara untuk desainer dari tema ini Kabir 13. Dan oke nih, sekarang kita akan lanjut untuk rekomendasi tema yang terakhir.
Dan oke nih, sekarang kita masuk ke rekomendasi tema yang terakhir. Mungkin ini videonya agak sedikit panjang, tapi buat teman-teman yang masih menggunakan MIUI, mungkin kalian akan suka dengan tema yang kita rekomendasikan kali ini. Karena asli sekarang ini jarang banget tema untuk MIUI, terutama untuk tema yang terbaru. Dan oke, di bagian atas ini ada widget jam, hari, kalender tanpa adanya perakiraan cuaca. Dan di bagian bawahnya ada dua shortcut center dan juga kamera. Untuk shortcut jadi hampir mirip seperti tema iOS, tapi untuk layoutnya dia mirip seperti Samsung gitu. Kalian bisa menggeser sebelah kanan, di sini ada beberapa shortcut dan juga widget. Ada toggle untuk control center, dan sini juga ada lokasi, ada pemutar musik, ada barcode, dan ada beberapa aplikasi tema lainnya ataupun aplikasi-aplikasi widget lainnya seperti Kris ataupun langkah yang telah kita tempuh untuk hari ini. Dan di bagian lock screen itu ada, jadi kalian bisa gunakan. Oke, untuk di bagian home screen di sini masih menggunakan wallpaper yang sama, dan ini Kokok ya. Kalian yang suka dengan Kokok mungkin bisa menggunakan tema ini. Dan asli untuk di bagian atas ini widgetnya keren banget. Ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Icon pack pada tema ini ada perubahan walaupun nggak mencakup secara keseluruhan, tapi untuk ukuran dia udah ada perubahan. Untuk di bagian papan telepon pada tema ini ada perubahan, dan numerik nomornya udah membulat walaupun nggak seperti tema yang pertama tadi yang mirip banget dengan tema iOS untuk di bagian numerik nomornya. Detail kontak pada tema ini juga ada perubahan, dan yang pasti tema ini juga merubah simple untuk di bagian aplikasi pesan sistem. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian loncatnya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan ya. Untuk di bagian icon sini semuanya udah berubah. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk control center pada tema ini juga nggak ada perubahan, begitu pula untuk tampilan di bagian notifikasi barnya. Dan oke nih, buat teman-teman yang mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dengan judul Conbrut. Ukuran file dari tema ini 24,5 MB, sementara untuk desainer dari tema ini VJ RHMN. Dan oke, sekarang kita akan carikan tema ataupun cara download temanya. Kalian bisa nonton video yang ada di kolom deskripsi. Cara download tema Keramat. Kalian bisa menggunakan tema atau bisa menggunakan video itu untuk mencari tema yang kalian inginkan. Kalian tinggal masukkan aja untuk kata kuncinya, dan untuk nama dari tema yang kita review kali ini nanti saya tuliskan di kolom deskripsi. Dan oke, itu tadi 3 rekomendasi tema untuk MIUI, baik MIUI 13.5 ataupun MIUI 14. Like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.